Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita memulai ibadah online kita hari ini. Dan dengan bangkit berdiri, kita memasuki ibadah dan menyanyikan lagu Tuhan Allah Hadir dari buku Kidung Jemaat nomor 17, bait pertama dan kedua. Saudara, kebaktian kita pada hari Minggu ini berlangsung di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita terjadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turun atasmu. Dan atasmu juga. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Selamat hidup selalu dalam kesehatan. Dan selamat bertemu kembali di dalam ibadah online kita saat ini. Tema kita pada hari Minggu ini adalah bijaksana dan antisipatif. Melalui tema ini kita akan belajar memandang masa depan dengan bijaksana dan antisipatif. Kedatangan Tuhan tidaklah terduga. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di esok hari, lusa, atau minggu depan dalam hidup ini. Tidak ada yang tahu satupun apa yang terjadi di masa depan. Namun banyak hal yang tidak terduga menghampiri hidup saudara. Firman Tuhan yang mendasari tema kita pada minggu hari ini adalah dari Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-13. Matius 25 ayat yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah,
sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Yesus mau mengajarkan agar kita berjaga-jaga. Artinya hidup selalu bersama dengan Dia. Allah itu adalah penolong, saudara. Hidup dalam firman-Nya adalah cara hidup yang bijak dan antisipatif. Saudara, marilah kita bersama-sama kita datang ke hadapan Tuhan di dalam doa sesal kita. Karena kita menyadari tidak ada yang benar satupun di hadapan Tuhan. Ataupun mungkin di minggu ini kita sudah melukai hati Tuhan dengan pikiran, tindakan-tindakan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mohon pengampunan dari Tuhan untuk segala kesalahan dan dosa kita. Dan saat ini saya persilahkan saudara untuk berdoa secara pribadi, datang ke hadapan Tuhan, dan akui segala salah dan dosa kita. Silahkan. Bapa di sorga, kami bersyukur di tengah-tengah ibadah kami di hari Minggu ini, kami boleh membawa segala beban kami, segala dosa dan salah kami, karena kami tahu itu yang Tuhan rindukan. Tuhan ingin setiap kami selalu mengoreksi diri. Tuhan ingin setiap kami untuk terus-menerus dibaharui hidup kami. Oleh karena itu kami datang ke hadapan-Mu, kami mohon pengampunan-Mu. Dan kami mohon Tuhan berikan kami kesempatan untuk kembali hidup di dalam anugerah, tuntunan, bimbingan Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan doa yang boleh kami panjatkan kepadamu di hari Minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa sesal kami ini. Amin. Tuhan
Saudara, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita bersama-sama mau mendengarkan berita anugerah yang berasal dari Tuhan, yang dicatat di dalam Mazmur pasal 130 ayat 3 dan ayat yang keempat. Mazmur 130 ayat 3 dan 4 dicatat demikian. Jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Ampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di hari Minggu ini, mari kita berdoa, kita meminta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami butuh firman-Mu yang boleh mengajar, yang boleh menegur, yang boleh mengarahkan kami, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Supaya pikiran dan hati kami sepikiran dengan pikiran dan hati Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan akan kita baca dari Injil Matius pasalnya yang ke-25. Injil Matius pasal 25, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 dicatat demikian. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Dalam bahasa asli di sini, saudara, minyak di sini adalah minyak simpanan atau serepnya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka.
Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke rumah perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Sedemikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian firman kita ini mau berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, Saudara, di dalam iman Kristen, semua orang Kristen memahami bahwa Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 11 dicatat, "Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Juga firman Tuhan dicatat di dalam pasal 22 ayat 20 dari kitab Wahyu. "Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, 'Ya, aku datang segera.' Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Saudara, kitab-kitab di dalam perjanjian baru, khususnya di Wahyu, sudah mencatat bahwa Yesus akan datang untuk kedua kali. Saudara, mungkin saudara berpikir, itu kan Yohanes yang berpikir Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Saudara, Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yesus mengatakan demikian, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara, pertanyaannya di sini, untuk apa Yesus datang untuk kedua kali? Saudara, di dalam Injil Yohanes tadi yang kita baca, jelas dan tegas Yesus mengatakan tujuannya adalah supaya di mana Yesus berada, engkau pun berada bersama-sama dengan Yesus. Bukan pada masa Yesus saat itu, tapi juga di dalam kekekalan. Demikian juga dengan saudara dan saya. Tujuan Tuhan untuk datang kedua kalinya, yaitu supaya di mana saudara berada, di situ Yesus berada. Di mana Yesus berada, di dalam kekekalan itu, engkau pun ada bersama dengan Yesus di dalam kekekalan. Jadi saudara, yang berbicara di sini dengan tegas adalah Yesus sendiri. Bukan orang lain, bukan para nabi lagi. Tapi Yesus yang mengatakan, "Aku yang mau melakukan itu semua." Saudara, persoalannya adalah saat ini, saudara, Yesus begitu suci. Yesus begitu kudus.
Yesus tidak bersalah. Bagaimana mungkin Yesus yang suci, Yesus yang kudus, Yesus yang tidak bersalah bisa bersatu dengan kita yang berdosa, suci, yang tidak suci, dan bersalah? Bukankah yang suci harus berkumpul dengan yang suci? Yang kudus berkumpul dengan yang kudus? Yang berdosa ya berkumpul dengan yang berdosa. Nggak bisa dicampurkan. Saudara, itu sebabnya mengapa Yesus datang untuk kita ke tengah-tengah dunia ini. Ia mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Alkitab mencatat hal itu. Saya bacakan untuk saudara. Saudara, dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dicatat dengan jelas, dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini mau mengganti dosa saudara. Bukan sekedar hanya menampung dosa saudara. Bukan sekedar hanya memikul dosa saudara. Tapi Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini mau mengganti keberadaan saudara. Saudara yang berdosa dibuatnya jadi benar di hadapan Allah. Dan Yesus menanggung dosa-dosamu di kayu salib. Saudara, Alkitab juga berbicara hal yang lain. Di dalam Injil Matius 26 ayat yang ke-28, Yesus mengatakan sendiri, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus dicurahkan untuk pengampunan dosa. Jadi jelas sekali saudara, Yesus ingin setiap saudara ada bersama dengan dia. Baik di tengah-tengah dunia ini maupun juga di dalam kekekalan. Rasul Paulus mencatat di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-14. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara, dengan demikian setiap saudara dan saya yang menyambut Yesus, yang mau hidup di dalam Yesus, mau dibaharui di dalam Yesus, firman Tuhan mengatakan engkau adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sekarang engkau adalah orang yang benar, orang yang di hadapan Tuhan tidak bercacat. Yang dimaksud bercacat di sini adalah berdosa. Saudara, namun menurut Alkitab, ketika Yesus mau membawa kita pada kekekalan, sebenarnya siapa yang dibawa Yesus? Apakah sekedar orang yang datang pada Yesus, mengaku dosa, dan kemudian dia memiliki hidup yang baru? Setelah itu dia sungguh-sungguh akan memiliki kekekalan itu. Yesus mengatakan dalam Injil Matius 7 ayat yang ke-21. Enggak cukup hanya datang pada Yesus. Enggak cukup hanya mengatakan aku mau mengikut Yesus. Firman-Nya mengatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Saudara, kisah gadis bodoh dan gadis bijaksana ini mau menggambarkan tentang kehidupan orang-orang Kristen. Gadis bodoh itu jangan kita tafsirkan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka adalah orang yang menyambut mempelai itu. Berarti ini orang Kristen ini. Ya. Apalagi orang-orang gadis-gadis yang bijaksana. Benar, dia juga adalah orang Kristen. Nah, persoalannya di sini, saudara, adalah gadis bodoh itu enggak mempersiapkan bekal minyak. Enggak siap-siap. Itu sama seperti orang Kristen yang sudah mengaku percaya pada Yesus dan mau hidup di dalam Kristus, namun dia enggak mau diubah oleh Yesus. Dia mau hidup dalam hidupnya yang lama. Dia enggak mau diatur oleh firman Tuhan. Saudara, gadis yang bodoh ini mau menggambarkan di dalam kekristenan itu adalah orang yang merasa benar.
Itu sebabnya dia nggak perlu koreksi. Gadis bodoh ini mau mengatakan, saya orang Kristen sudah cukup ke gereja, sudah cukup melayani, sudah cukup memberikan persembahan pada Tuhan, tapi saya nggak perlu lagi diubah oleh firman Tuhan. Itu sebabnya mengapa begitu banyak orang-orang Kristen yang masih terus hidup dalam kekecewaannya, kekhawatirannya, ketakutannya, kejatuhannya, dan terus diikat oleh dosanya. Bukan karena Yesus tidak mau bertindak pada orang ini, karena orang ini sendiri yang mengambil keputusan untuk hidup di dalam dosa. Saudara, bagaimana dengan gadis yang bijaksana ini? Minyak itu mau menggambarkan tentang keintiman kita bersama dengan Tuhan. Seorang yang intim dengan Tuhan adalah seorang yang selalu sadar dan mengoreksi dirinya. Enggak selalu benar saya ini. Kadangkala saya berpikir di luar pikiran Tuhan Yesus. Oh Tuhan, ampuni saya. Saya enggak menyukakan Tuhan. Dia terus siap untuk dikoreksi oleh firman Tuhan. Dikoreksi oleh Kristus. Itu terjadi di dalam sebuah keintiman. Gadis bodoh ini enggak mempunyai keintiman bersama dengan Tuhan. Dia hanya mengerjakan bagiannya saja. Ritualnya saja. Tapi melepaskan keintiman itu bersama dengan Tuhan. Yang kedua, saudara. Orang yang intim bersama dengan Tuhan bukan saja orang yang siap dikoreksi, menyadari dirinya, kesalahannya, tapi orang yang siap untuk mengubah hidupnya. Karena dia tahu apa yang dia jalani selama ini nggak benar, salah. Itu sebabnya dia siap untuk diubah Tuhan melalui berbagai macam cara Tuhan. Dan orang seperti ini selalu mengatakan dalam hidupnya, aku bersyukur. Mengucap syukur senantiasa. Artinya dia menyadari bahwa setiap keadaan apapun yang terjadi dalam hidupnya, kadang dipakai Tuhan untuk membentuk hidupnya, untuk semakin menjadi orang yang seperti gambaran Tuhan. Siap diubah, siap untuk dibentuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang memiliki keintiman hidup bersama dengan Tuhan, bukan saja orang yang mau diubah kehidupannya, tetapi orang ini adalah orang yang terus-menerus meluap kerinduannya di dalam kemurahan kasih-Nya untuk mengampuni, menguatkan, memberi pada orang-orang yang ada di sekitarnya yang membutuhkan uluran tangannya, yang membutuhkan belayannya, yang membutuhkan kata-kata bijaknya. Saudara, yang keempat, seorang yang mempunyai keintiman dengan Tuhan adalah seorang yang siap untuk menjaga pikiran dan hatinya. Mengapa saudara? Saya nggak akan bosan-bosan bicarakan hal ini saudara. Pikiran dan hati kita adalah medan pertempuran. Antara apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan apa yang menjadi kehendak diri sendiri. Saudara, beberapa anak-anak muda pernah mengatakan, Pak Pendeta, betapa sulitnya untuk bisa menjaga pikiran. Kenapa? Di masa saya yang seperti ini begitu banyak tawaran-tawaran dunia ini yang mau mengajak saya berpikir berbeda dari apa yang firman Tuhan ajarkan, yang membuat saya untuk berpikir berbeda dari apa yang Tuhan mau. Dan kadangkala saya terseret dan mengiyakan, ya saya ikut kamu, bukan ikut Yesus. Dan mereka katakan, akhirnya benar Pak Pendeta, kami terjebak di sana dan kami sulit untuk keluar. Tapi bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang menolong kami keluar dari situasi-situasi seperti itu. Saudara, menjaga pikiran berarti harus siap terus-menerus pikiran dan hatimu dikontrol oleh
Tuhan. Persoalannya siap. Harus siap. Saudara, kapan Yesus untuk datang kedua kalinya? Nggak ada yang tahu. Dalam surat 1 Tesalonika dicatat dengan jelas dia seperti pencuri pada waktu malam. Nggak pernah bisa ditebak kapan Yesus datang kedua kalinya. Bagi saya saudara, ada dua pengertian kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang pertama itu secara komunal, artinya kita nggak tahu kapan Yesus datang kedua kalinya untuk menghakimi. Saudara, Matius 25 mengatakan menghakimi seperti apa? Memisahkan mana domba, mana kambing. Mana yang orang-orang siap untuk diubah, dituntun, ditopang oleh Tuhan. Dan mana orang-orang yang keras kepala. Kambing kan gambaran orang yang keras kepala. Begitu ya saudara. Nah saudara, arti yang kedua buat saya adalah secara personal. Kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Apakah besok, lusa, atau beberapa jam lagi, atau beberapa menit lagi. Nah persoalannya di sini adalah saudara, ketika kita sadar bahwa kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan, kapan Yesus memanggil semua orang-orang di dunia ini, yang Tuhan mau adalah jadilah gadis-gadis yang bijaksana. Yang menyiapkan minyak. Yang menyiapkan terus-menerus dalam kehidupnya keintiman bersama dengan Tuhan. Yang menyiapkan dalam hati dan pikirannya untuk terus-menerus siap untuk dituntun, diubah, dibentuk Tuhan. Bahkan menjaga pikiran-pikirannya. Dan bahkan untuk jadi pelita buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, kehidupan yang seperti ini yang Tuhan mau. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama dengan setiap orang percaya yang ada di sekitar kehidupan saudara. Mulailah kita memiliki minyak. Yaitu keintiman bersama dengan Tuhan. Dalam keintiman bersama dengan Tuhan, engkau akan menjadi orang yang akan menerima ketika tangan Kristus mengatakan, mari masuk ke tempat yang aku siapkan bagimu. Saya percaya kita semua merindukan untuk jadi gadis yang bijak. Peliharalah keintiman itu. Terus menerus minyak itu ada dalam kehidupanmu. Tuhan berkati saudara. Marilah kita bersama berdiri dan mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang boleh mengingatkan kami agar kami menjadi gadis-gadis yang bijaksana, yang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Bapa di sorga, kami percaya Tuhan akan mampukan kami dan menyertai kami dalam usaha kami
untuk terus-menerus hidup dalam keintiman bersama dengan Tuhan. Tuhan juga yang akan mampukan kami untuk terus-menerus mengoreksi diri kami, untuk terus-menerus bisa diubah seperti apa yang Tuhan rindukan. Kami juga sungguh-sungguh bersyukur kami boleh menjadi orang-orang yang hidup dalam keintiman, yang meluap-luap mau menyatakan keramahan kami, kasih kami bagi orang-orang yang saat ini membutuhkan kekuatan, uluran kasih di dalam kemurahan kasih. Tuhan Yesus, sama seperti Engkau menyatakan pada kami, memberikan kepada kami kemurahan kasih, demikian juga kami mau menyalurkan itu melalui pikiran, sikap, dan tindakan kami bagi sesama kami. Bapa di sorga, ajar kami dan mampukan kami dalam keintiman untuk menjaga pikiran kami, sehingga terus fokus dalam pikiran dan perasaan Tuhan. Kami berdoa untuk gerejamu GKI Wahid Hasim. Kiranya Tuhan boleh menyertai para pendeta, para pengerja, para penatua, para aktivis, agar mereka terus-menerus dibentuk Tuhan dan dipakai Tuhan menjadi pelitamu dalam pelayanan mereka di gerejamu ini. Sehingga melalui pelayanan anak-anakmu ini, nama Tuhan dimuliakan. Dan begitu banyak orang boleh terlayani di dalam pelayanan kasih kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini untuk jemaat-Mu yang mungkin sedang mengalami kesulitan, baik dalam usahanya, kiranya Tuhan membuka jalan keluar. Di dalam sakit penyakitnya, Tuhan juga yang memberikan pemulihan. Dan kami juga mengucap syukur untuk doa-doa dari jemaat-Mu yang boleh diselesaikan pergumulan-pergumulan dan permohonannya oleh pertolongan Tuhan. Baik mereka yang memohon untuk kelulusannya saat ini mereka sudah lulus. Baik mereka yang mencari pekerjaan dan Tuhan siapkan pekerjaan bagi mereka. Baik mereka yang dapat menyelesaikan urusan rumah tangganya dan lain sebagainya. Kami mengucap syukur karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu. Dan hari ini juga kami sehati mau berdoa untuk bangsa kami, khususnya untuk pemerintah yang saat ini berupaya untuk bisa mengatasi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan yang terus-menerus menolong pemerintah untuk mengatasi pandemi ini. Dan kami bersyukur bila pemerintah dari waktu ke waktu boleh ditunjukkan Tuhan, boleh dibantu Tuhan untuk menyiapkan vaksin yang baik bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami terlepas dari pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini untuk keluarga kami. Tuhan sertai pasangan hidup kami. Tuhan sertai anak-anak kami, menantu kami, cucu-cucu kami, agar mereka boleh hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan kami juga mau menyerahkan hidup kami, pergumulan kami, masa depan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Dengar seruan syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan yang kita berikan ini juga adalah asalnya dari Tuhan. Oleh sebab itulah kita harus terus mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan ini. Ayat persembahan diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKI Wahid Hasim atau melalui QRIS, atau dapat memasukkan ke dalam amplop dan membawanya ke gereja pada jam kerja tata usaha.
kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk dari syukur kita pada Tuhan dengan diiringi pujian Mari Puji Raja Sorga, Kidung Jemaat 288 ayat 1 dan 2. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Pujian kekal rahmat-Nya bagi umat damai, dulu kini selamanya, panjang sangat maha baik. Puji Dia yang setianya ajaib. Jemaat diundang untuk berdiri dan kita bersama akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, terima kasih atas penyertaan dan pimpinan Tuhan untuk kami lewati minggu-minggu lalu hingga hari ini. Saat ini kami menyerahkan persembahan ini untuk menjadi bagian rencana Tuhan, agar dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan dan membantu sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan tiap jam ku mengeluhkanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu, jikalau Kau dekat, enyap menggodaku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.